Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Infa Dauhi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mereview tugas saya, yaitu tentang hukum perlindungan perempuan dan anak. Yang pertama yaitu tugas terkait analisis pasal 16 RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Pasal 16 RUU PKS yaitu perkosaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 huruf E adalah kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, atau tipu muslihat, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual. Nah, di Indonesia yang mengatur terkait ketentuan tentang perkosaan terdapat dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pemaksaan hubungan seksual dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan umum digunakan untuk mengatur tindak pidana perkosaan. Namun, pengaturan tentang kekerasan seksual dalam bentuk persetubuhan tidak hanya terbatas pada pasal 285 itu. Terdapat beberapa pengaturan lain yang mengatur tindak pidana persetubuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Salah satunya adalah pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berbeda dengan pasal 285 yang menekankan pada adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, pasal 286 mengatur kekerasan seksual sebagaimana tindakan yang dilakukan pada seorang perempuan yang berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Sayangnya, kondisi ketidakberdayaan pada pasal 286 ini selama ini hanya didefinisikan sebatas ketidakberdayaan fisik, yaitu mabuk, pingsan, sakit, atau kondisi lain yang menyebabkan korban tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun. Nah, dalam pasal 16 juga ini dijelaskan terkait ketidakberdayaan seorang perempuan yang menjadi korban perkosaan. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa kondisi ketidakberdayaan tersebut adalah kondisi di mana seorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual. Sedangkan definisi secara luas dari ketidakberdayaan atau incapacity dalam suatu hubungan seksual adalah kondisi seseorang tidak dapat membuat keputusan secara rasional dan masuk akal karena kondisi ketidakberdayaan fisik dan psikis, tidak sadar atau tidak paham apa yang ia alami adalah suatu hubungan seksual. Nah, persetujuan atau consent selalu identik dengan keleluasaan seseorang untuk memberikan persetujuan dan kapasitasnya dalam memberikan persetujuan. Dalam konteks kekerasan seksual, hal ini juga berarti bahwa suatu tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan adalah kekerasan seksual. Nah, kendati demikian, dalam beberapa kondisi, persetujuan yang diberikan dengan bebas oleh korban tidak lagi menjadi penting dalam menentukan apakah suatu tindakan termasuk ke dalam kekerasan seksual atau tidak. Kondisi yang dimaksud adalah ketika orang tersebut memang tidak memiliki kapasitas untuk memberikan persetujuan atau non-competent consent. Konsep non-competent consent ini berangkat dari pemahaman bahwa setiap tindakan dari individu harus dilakukan dengan kesadaran penuh. Maka pihak yang menyetujui harus mempunyai kompetensi dirinya adalah pihak yang cakap di depan hukum. Terdapat sejumlah ukuran yang dapat digunakan dalam menentukan kapasitas individu untuk memberikan persetujuan. Sebagian besar negara bagian di Amerika Serikat mengkategorikan mereka yang masuk ke dalam non-competent consent adalah anak-anak atau di bawah 18 tahun. Orang dewasa yang rentan berusia di atas 70 tahun, orang yang tidak memiliki kapasitas mental, orang tidak berdaya, orang yang tidak disadarkan diri, dan orang dalam keadaan mabuk. Nah, ketika pihak-pihak tersebut melakukan suatu tindakan seksual seperti persetubuhan, tindakan tersebut sudah termasuk sebagai kekerasan seksual. Terlepas dari adanya persetujuan yang diberikan, persetujuan yang tidak relevan untuk dipertanyakan dalam kondisi ini, maka penting untuk menilik lebih jauh apakah seseorang yang melakukan aktivitas atau tindakan seksual memiliki kapasitas atau kompetensi untuk memberikan persetujuan. Yang harus dipastikan adalah apakah tindakan atau aktivitas seksual tersebut dilakukan di bawah keadaan yang koersif.
Keadaan koersif ini tidak hanya sebatas pada kekerasan secara fisik, tetapi juga pada kekerasan psikis maupun bentuk lainnya, antara lain ancaman kekerasan yang menimbulkan kekuatan, rangkaian kebohongan, bujuk rayu, pemerasan, atau penyalahgunaan kekuasaan, atau adanya relasi kuasa dan intimidasi. Kekerasan secara psikis tidak selamanya timbul melalui kekerasan atau ancaman kekerasan. Nah, definisi kekerasan seksual dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual soal ada atau tidaknya persetujuan yang sebetulnya berbeda dengan konteks berdasarkan suka sama suka. Komnas HAM dan Komnas Perempuan masih melihat hal yang dianggap suka sama suka adalah pengabaian terhadap perempuan yang rentan menjadi korban kekerasan. Situasi yang dianggap suka sama suka dapat disebabkan perempuan tidak bisa menolak atau tidak bisa berkata tidak, atau karena mengalami kekuatan dan ancaman. Ada tidak adanya persetujuan yang dimaksud adalah artinya sesuatu yang tidak diinginkan atau tidak dikehendaki dalam konteks kekerasan, yaitu adanya tindakan sewenang-wenang memperlakukan tubuh orang lain tidak diinginkan oleh orang yang memiliki tubuh tersebut. Tindakan yang ingin menguasai tubuh orang lain atau berlaku seenaknya terhadap tubuh orang lain dan menganggap tubuh orang lain sebagai objek yang dalam hal ini terjadi pada perempuan. Contoh kasus konkret ya, berdasarkan analisis pasal 16 RUU PKS yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu seorang anak perempuan yang usianya 20 tahun dari seorang tersangka yang telah mengaku diperkosa oleh Kepala Kepolisian Sektor Parigi, Sulawesi Tengah, yang menjanjikan status bebas untuk sang ayah yang tengah ditahan dalam kasus pencurian hewan ternak. Korban mengaku telah dirayu berkali-kali dan dijanjikan uang oleh si perwira polisi. Setelah setuju bertemu dengan pelaku di sebuah hotel, korban kemudian diperkosa dan diberikan uang. Nah, berdasarkan penjelasan terkait kekerasan seksual yang sudah saya jelaskan tadi, sangat jelas bahwa pelaku di Parigi tersebut telah menyalahgunakan kekuasaannya atas korban. Ini kerap terjadi pada kasus pelaku memiliki relasi kuasa. Nah, dengan korban, relasi kuasa merupakan hubungan sosial yang tidak setara atau satu pihak dengan pihak lainnya. Nah, relasi kuasa ini menimbulkan ketidakberdayaan korban. Oleh karena ketidakberdayaan korban juga menjadi salah satu bentuk dari non-competent consent. Dalam kasus di Parigi tersebut, persetujuan yang diberikan korban itu merupakan bentuk keterpaksaan. Kondisi korban di Parigi itu bisa termasuk kondisi ketidakberdayaan psikis yang disebabkan adanya kondisi relasi kuasa. Itulah penjelasan terkait analisis pasal 16 RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Nah, kemudian ada tugas yang kedua, yaitu terkait analisis catatan tahunan 2021 yang berjudul Perempuan dalam Himpitan Pandemi. Pada catatan tahunan ini saya mengambil catatan tahunan berupa perempuan pembela HAM, yaitu serangan intimidasi, kriminalisasi, penghinaan, dan cara berpakaian. Nah, dalam catatan tahunan ini, data-data kasus yang sudah saya baca, yaitu berdasarkan catatan tahunan 2020 tentang perempuan pembela HAM, serangan intimidasi, kriminalisasi, penghinaan, dan cara berpakaian, terdapat kasus besar yang dirangkum, yaitu yang pertama, penggeledahan kantor dan ancaman terhadap pengacara publik LBH Apik Jakarta pada tanggal 3 Februari 2019. Kemudian ada gugatan tata usaha negara terhadap Universitas Islam Indonesia tahun 2019. Kemudian yang ketiga ada kriminalisasi LBH Yogyakarta dengan sangkaan Undang-Undang ITE. Diduga keras LBH Yogyakarta melanggar Undang-Undang ITE. Nah, yang keempat itu adalah menghalangi pemberian bantuan hukum Tapol Papua karena pakaian pengacara perempuan. Laporan oleh Oki Wiratama SH, tuntutan terhadap petugas rutan.
Kemudian yang terakhir ada penghinaan terhadap Komisioner Komnas Perempuan oleh oknum jaksa penuntut umum saat persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Perilaku tidak pantas oleh jaksa penuntut umum TM pada saat persidangan tanggal 13 Februari 2020 terhadap Komisioner Komnas Perempuan HAM. Komnas Perempuan. Nah, dari data kasus tersebut, perempuan pembela HAM atau PPHM adalah perempuan dan pembela hak asasi manusia lainnya yang bekerja untuk membela hak-hak perempuan untuk memperoleh kesetaraan dan keadilan, termasuk dengan melakukan pendampingan bagi perempuan korban kekerasan. Mereka dapat merupakan individu atau individu-individu yang berhimpun sebagai komunitas ataupun di dalam organisasi atau lembaga serta berkomitmen untuk memajukan dan menegakkan HAM, khususnya HAM perempuan. Sejak tahun 2007 Komnas Perempuan telah dan terus memantau ancaman dan serangan terhadap PPHAM rentan terhadap kekerasan yang secara khusus dialami, yaitu serangan terhadap tubuh dan seksualitas perempuan dan atas dasar stereotip dan atau atas dasar peran gendernya. Ya, berdasarkan catatan tahunan 2020 tersebut, terdapat berbagai kasus yang merupakan pelecehan seksual terhadap perempuan. Nah, pada 2020 masih terjadi serangan, intimidasi dan kriminalisasi terhadap PPHAM. Peristiwa penyerangan dan ancaman yang dialami oleh LBH Apik Jakarta, kriminalisasi terhadap Universitas Islam Indonesia dan LBH Yogyakarta yang memberikan pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan merupakan serangan kepada organisasi PPHAM. Organisasi tersebut berkontribusi penting dalam memastikan penikmatan hak atas keadilan. Nah, khususnya bagi perempuan korban kekerasan, hak atau atas keadilan adalah salah satu hak yang dilindungi oleh konstitusi dan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Nah, itulah penjelasan saya terkait analisis pasal 16 RUU PKS dan juga analisis terkait catatan tahunan 2021. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.